Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan apabila ingin makan, belajar, dan tidur. Dan juga selalu menggunakan masker apabila ingin bepergian keluar rumah. Dan apabila ingin bepergian keluar rumah, maka usahakan hanya untuk kepentingan mendesak saja. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Anissa. Kalian bisa memanggil saya Ibu Putri. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke terkecil, ataupun dari yang terkecil ke terbesar. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam bilangan pecahan dan membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sudah mengisi presensi, maka siapkan buku tulis kalian dan siapkan diri kalian untuk menyimak video pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan pecahan. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa bilangan pecahan pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno, yang mana pecahan yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno itu berbeda dengan bilangan pecahan yang kita gunakan saat ini. Pecahan Mesir atau Egyptian fraction adalah perjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda di mana setiap pecahan tersebut memiliki pembilang satu dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda antara satu dengan yang lain, atau yang disebut sebagai pecahan satuan atau unit fraction. Penjumlahan ini menghasilkan suatu pecahan A per B di mana A per B terletak di antara 0 dan 1, atau nilai daripada A per B lebih dari 0 kurang dari 1. Perjumlahan pecahan semacam ini berperan penting dalam matematika Mesir kuno, karena notasi dalam matematika Mesir kuno hanya mengenal pecahan berpembilang 1 dengan pengecualian 2 per 3. Contoh, 5 per 6 merupakan hasil daripada perjumlahan dari dua bilangan pecahan 1 per 2 dan 1 per 3. Dan 13 per 15 merupakan hasil perjumlahan dari dua bilangan pecahan, yaitu 2 per 3 dan 1 per 5. Selanjutnya, bilangan pecahan. Apakah itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan ialah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut terdiri dari bilangan asli. Contoh, 2 per 5, di mana 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Jadi, 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Selanjutnya, macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa, yang mana pecahan biasa ialah nilai angka pembilangnya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contoh, 1 per 5, 2 per 5, dan 3 per 7, di mana bisa kita lihat bahwa 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 5, dan 3 lebih kecil daripada 7. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran ialah nilai angka pembilang lebih besar daripada nilai angka penyebutnya. Pecahan campuran tersusun dari bilangan bulat. Contoh, 3 per 2 senilai dengan 1 per 2, 17 per 5 senilai dengan 3 per 5, dan 15 per 7 senilai dengan 2 per 7. Jadi, yang dinamakan dengan pecahan campuran itu ialah 1 per 2, 3 per 5, dan 2 per 7. Selanjutnya, ada pecahan desimal. Yang mana pecahan desimal yaitu bilangan pecahan yang pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Untuk penyebutnya, misal 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian, kita tulis dengan tanda koma. Untuk contoh, bentuk per 10, 6 per 10 adalah 0,6, di mana artinya 0,6 merupakan pecahan desimal dari
6/10. Contoh selanjutnya, bentuk per 100. 60/100 adalah 0,60, yang mana artinya 0,60 merupakan pecahan desimal dari 60/100. Selanjutnya, bentuk per 1000. 600/1000 adalah 0,600, yang mana artinya 0,600 merupakan pecahan desimal dari 600/1000. Selanjutnya, bentuk per 10.000. 6.000/10.000 adalah 0,6000, yang mana artinya 0,6000 merupakan pecahan desimal dari 6.000/10.000. Selanjutnya ada pecahan persen, yaitu bentuk pecahannya adalah per 100, namun beda untuk penulisannya. Dan untuk simbol dari persen itu adalah seperti yang kalian lihat, yang ada di dalam kurung. Nah, untuk contoh dari pecahan persen, yang pertama ada 5%, itu artinya 5/100. Yang kedua ada 30%, itu artinya 30/100. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat untuk kotak pertama, di mana terdapat dua bagian kotak, yang mana dari dua bagian kotak yang tersedia hanya satu kotak yang berwarna kuning. Itu artinya apabila kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka seperti ini, menjadi 1/2, yang mana berarti bahwa hanya ada satu kotak kuning dari dua kotak yang tersedia. Selanjutnya, kotak kedua, dapat kita lihat bahwa di sana tersedia ada 4 bagian kotak. Namun, kotak yang berwarna kuning hanya ada 2. Nah, itu artinya apabila kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka seperti ini, 2/4, yang mana berarti hanya ada 2 kotak kuning dari 4 kotak yang tersedia. Selanjutnya, kotak yang ketiga, dapat kita lihat ada berapa bagian kotak yang tersedia? Ya, betul, ada 6. Ada 6 kotak yang tersedia, hanya saja terdapat 3 kotak yang berwarna kuning. Artinya, dapat kita tuliskan menjadi 3/6. Yang mana berarti hanya terdapat 3 kotak kuning dari 6 kotak yang tersedia. Nah, gambar di atas merupakan pecahan ekuivalen atau senilai, yang mana berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Selanjutnya, membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan. Untuk contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dari kedua bilangan pecahan yang tersedia, yang manakah penyebut dari kedua bilangan tersebut. Ya, betul, penyebut dari kedua bilangan tersebut masing-masing adalah 4 dan 3. Selanjutnya, kita menyamakan penyebut dari dua bilangan tadi, atau kita menentukan KPK dari penyebut yang tersedia, yaitu KPK dari 4 dan 3 itu berapa? Ya, betul, 12. Nah, jadi kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12. Selanjutnya, nah, bisa kita lihat bahwa pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Nah, setelah kedua penyebut sama, maka dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3.
Untuk contoh selanjutnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari, maka bandingkan pecahan-pecahan berikut. Contoh yang pertama, 1/2 dan 4/5. Nah, di sini kita diminta untuk meletakkan atau memasukkan tanda yang tersedia ke dalam bagian yang terletak di antara 1/2 dan 4/5. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan KPK dari 2 dan 5. Nah, setelah kita dapat bahwa KPK dari 2 dan 5 ialah 10, dapat kita ketahui bahwa 5/10 itu kurang dari 8/10. Itu artinya 1/2 kurang dari 4/5. Contoh selanjutnya, 6/10 dan 2/4. Dan KPK dari 10 dan 4 itu ialah 20, sehingga 12/20 lebih dari 10/20. Artinya 6/10 lebih dari 2/4. Dan contoh selanjutnya 30/100 dan 6/20. KPK dari 100 dan 20 ialah 100. Sehingga 30/100 sama dengan 30/100. Itu artinya 30/100 sama dengan 6/20. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Dan juga terus diulangi dan dibaca materi yang telah Ibu sampaikan. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila